Pendekatan. Nona, apa kita bisa berbicara sebentar? Tanya Jordan mencegat Ipana yang hendak pergi ke kamar. Ada apa? Saya rasa ini bukan jam kerja. Kita tidak membuat janji dan saya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan Anda, ucap Ipana datar. Sebentar saja Nona, ucap Jordan memohon. Maaf, silahkan Anda buat janji kepada asisten saya, ucap Ipana berlalu. Jordan hanya menatap Ipana sendu, namun menjadi kesal ketika melihat Karenja yang tersenyum semiri kepadanya sambil memegang pinggang Ipana berjalan menuju lift. Sial, apa kurangnya saya dibandingkan dia? Lihat saja nanti. Batin Jordan menahan amarah. Ipana memang begitu disiplin dengan pekerjaan, apalagi waktunya terlalu sedikit untuk keluarga. Sehingga ia menolak dengan tegas untuk meladeni tamu tanpa membuat janji terlebih dahulu. Tidak peduli siapa yang jelas, ia memiliki aturan sendiri yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Fajri hanya menggeleng melihat tingkah Ipana dan Karenja yang sama-sama menolak kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ayo kita kembali ke ruang tamu, ucap Fajri mengajak Jordan. Hanya mereka berdua pergi menuju ruang tamu, sementara Irfan sudah pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Apa kau menyukai adikku? Tanya Fajri dalam bahasa Inggris. Siapa yang tidak tertarik kepada adik Anda, Tuan? Ucap Jordan tersenyum kecut. Masih banyak perempuan yang bisa kau incar untuk dijadikan pendamping hidup. Jangan mengganggu mereka, atau kau akan berhadapan denganku, ucap Fajri tegas. Jordan hanya terdiam. Ia mengetahui bagaimana kejamnya Fajri di dalam dunia bisnis dan dimanapun. Itu tidak mungkin, Tuan. Tetapi jika adik ipar Anda tidak becus untuk menjaga Nona, jangan marah jika saya merebutnya dari tangan laki-laki itu, ucap Jordan masih menganggap Karenja lemah. Terserah, tapi tidak semudah itu, ucap Fajri terlihat menyeramkan. Jordan kembali termagu mendengarkan ucapan Fajri. Tak lama ia segera pergi dari rumah itu dengan wajah kesal, sementara Fajri terkekeh melihat Jordan yang berjalan cepat keluar dari rumahnya. Di dalam kamar, Karenja masih saja cemberut dan enggan berbicara dengan Ipana. Rasa cemburunya masih membara ketika melihat mata Jordan yang penuh cinta menatap sang istri. Bi, jangan seperti ini, aku lelah, Bi, ucap Ipana yang ikutan kesal. Ya sudah, aku mau istirahat dulu, ucap Ipana menarik selimut hingga lehernya dan memejamkan mata. Krik, krik. Hanya keheningan yang menemani sejoli ini. Karenja tetap bungkam sambil mengelus perut Ipana dengan lembut. Tiba-tiba saja ibu hamil itu kembali membuka matanya. Ia berusaha untuk berbalik badan dan menatap Karenja yang tengah berpura-pura tidur. Bi, aku rada curiga dengan kehadiran Jordan di kesini, ucap Ipana mengutarakan hasil pemikirannya. Karenja membuka matanya. Maksud kamu apa? Ucapnya mengernyit. Aku merasa dia memiliki niat jahat, Bi. Kita harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak kecolongan, ucap Ipana serius. Beneran sayang? Kok aku sepertinya tidak percaya jika dia memiliki nyali untuk berhadapan dengan keluargamu, ucap Karenja. Kalau di sana aku nggak ada apa-apanya, Bi. Kamu harus siaga karena aku belum sekuat dan selincah dulu, ucap Ipana serius. Karenja menatap Ipana dengan raut wajah yang sulit dibaca. Kehilangan Ipana adalah sebuah ketakutan yang begitu besar dalam dirinya. Iya sayang, sekarang istirahat ya, ucap Karenja tersenyum. Udah gak ngambek lagi? Tanya Ipana mengernyit. Nggak kuat aku kalau ngambek terus sayang, ucap Karenja terkekeh. Nah, tahu gitu ngapain pakai acara ngambek-ngambek segala, ucap Ipana mendelik sebal. Jangan marah sayang, yuk kita main kuda-kudaan dulu sebelum bobo, ucap Karenja tersenyum bahagia. Ipana mendelik kesal dengan wajah yang merona, namun ia tidak menolak sentuhan hangat sang suami yang selalu ia rindukan. Temaran cahaya lampu menambah kehangatan di dalam kamar itu. Lagi dan lagi Karenja membuat Ipana lemas karena serangannya. Berulang kali Ipana memekik penuh kenikmatan ketika gelayar puncak hasrat berhasil menguasainya, hingga lenguan panjang dari Karenja mengakhiri pergulatan itu dengan begitu indah. Pagi menjelang Ipana kembali ikut dengan sang suami. Wajah dinginnya tersenyum bahagia karena ia tidak lagi bosan ketika berada di rumah. Saat ini mereka sedang berada di atas mobil menuju cabang restoran yang lain untuk melakukan pengecekan rutin. Ipana tanpa merasa lelah terus mengekori langkah Karenja hingga ia terkejut dengan kehadiran seseorang yang sangat dihindari. Pagi Nona, sapa Chelsea berbinar. Duar, Ipana langsung membeku ketika mendengarkan suara gadis yang sangat ia benci itu. Ternyata betul kata orang kalau jodoh gak akan kemana, ucap Chelsea lagi. Ngapain kamu di sini? Tanya Ipana was-was sambil memegang perutnya.
Restoran saya ada di seberang jalan, Nona. Nona begitu cantik hari ini, saya makin suka. Ucap Chelsea tersenyum malu. Astaga Tuhan, aku harus apa? Mana Mamas lagi di toilet, batin Ipana takut. Apa saya menakuti Nona? Maaf, saya tidak bermaksud. Bagaimana kalau kita duduk dulu? Tanya Chelsea menarik salah satu kursi yang ada di dekat Ipana. Dengan pasrah Ipana duduk di kursi itu setelah memastikan jika Chelsea tidak berniat jahat kepadanya. Soalnya, di cabang ini tidak ada ruangan khusus yang dibuat oleh Karenja, sehingga ia tidak tahu ingin lari kemana. Apa saya membuat Nona tidak nyaman? Tanya Chelsea. Sialan ini orang masih bertanya seperti itu, kehadirannya saja sudah membuatku terancam, batin Ipana kesal. Maaf Nona, saya begitu senang karena bertemu dengan Anda. Boleh kita berteman? Ya walaupun saya mencintai Nona, tapi gak ada salahnya untuk berteman terlebih dahulu. Mana tahu pikiran Anda bisa terbuka dan memilih saya, nanti babynya bisa kita rawat bersama, ucap Chelsea tersenyum. Guprak, ingin rasanya Ipana tenggelam ke dasar bumi mendengar ucapan gadis cantik itu. Kenapa di dunia harus ada orang seperti ini Tuhan? Aku masih normal dan lebih memilih terong daripada jeruk, batin Ipana menjerit. Nona ngomong dong, saya ingin mendengarkan suara Nona yang begitu merdu itu. Bahkan saya menyimpan semua rekaman Nona mulai dari kecil hingga seperti ini, ucap Chelsea tersenyum bangga. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kenapa gadis ini begitu agresif? Astaga, perutku mengeras, batin Ipana meringis. Nona, Anda baik-baik saja? Tanya Chelsea mengamati perubahan ekspresi Ipana. Bisakah kau diam? Kau membuat anakku takut, bentak Ipana jengah. Maaf Nona, apa kita perlu ke rumah sakit? Tanya Chelsea takut. Tidak, cukup kau pergi dari hadapanku atau kau duduk tenang tanpa berbicara, ucap Ipana tegas. Ia masih meringis sambil mengelus perut buncitnya dengan lembut. Ia berdoa di dalam hati agar Karenja bisa datang secepatnya. Chelsea langsung terdiam sambil menatap Ipana dengan raut wajah cemas. Ia merasa bersalah karena membuat ibu hamil itu kesakitan. Nona, panggil Chelsea lirih. Diam, bentak Ipana dengan wajah garangnya. Gadis itu menunduk karena takut melihat ekspresi Ipana. Ia memainkan tangannya yang ada di bawah meja dan menahan diri agar tidak kembali berbicara. Tak lama Karenja datang dan membuat pria tampan itu juga terkena amarah Ipana. Udah dibilangin jangan lama-lama, ucap Ipana ketus. Maafin aku sayang, yuk kita pergi, ucap Karenja meringis. Tuan, saya masih mengobrol dengan calon pacar saya, kenapa Anda mengajaknya pergi? Cegat Chelsea. Apa? Calon pacar? Kau gila Nona? Jangan sentuh istriku atau kau akan membayar penalti atas kerjasama kita, ucap Karenja bengis. Cih, kita lihat saja siapa yang akan dipilih oleh Nona nanti, ucap Chelsea yang tidak kalah bengis. Cepat kembali ke asalmu, ucap Karenja mengusir Chelsea. Nona, saya harap besok kita masih bisa bertemu dengan rasa yang berbeda. Saya akan berjuang untuk mendapatkan Anda, ucap Chelsea berbinar senang. Cepat pergi dasar gila, bentak Karenja. Mereka menjadi tontonan di restoran itu. Para pengunjung merasa begitu lucu karena melihat fans Ipana yang begitu fanatik bahkan cenderung gila. Aku mau pulang saja, ucap Ipana kesal. Ya sudah. Aku antar pulang sayang, ucap Karenja terkekeh. Ipana berjalan dengan hati-hati dan terlihat begitu menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya. Ingin mereka mengelus perut Ipana mengucapkan berbagai macam doa untuk kelancaran persalinan nanti. Ketika berada di dalam mobil, Ipana mendapatkan telepon dari Felicia. Jika Jordan membuat janji dengannya siang ini di salah satu cabang restoran milik Malik. Karenja mendengus sebal mendengarkan hal itu. Ia memilih untuk mengekori Ipana pergi menuju restoran itu karena pertemuan kurang dari setengah jam lagi. Mau apa dia sayang? Aku gak mau tahu, pokoknya aku ikut masuk untuk ikut kamu untuk masuk, ucap Karenja kesal. Iya, aku juga takut kalau dia macam-macam, Bi. Secara aku lagi hamil, gak mungkin juga untuk berkelahi, ucap Ipana serius. Untung aku sudah mendapatkan 4 ban hitam dari 4 ilmu bela diri. Semoga saja tidak terjadi apa-apa nanti sayang, ucap Karenja dengan mata yang menyalang. Aku jadi parnoan sendiri, Bi. Padahal aku gak pernah takut dengan apapun. Tetapi semenjak hamil aku merasa anak kita selalu berada dalam bahaya, tetapi aku tidak bisa untuk melawannya, ucap Ipana lirih. Itu gunanya aku sayang, semoga tidak ada bahaya yang akan membuat kita terpisah, ucap Karenja tersenyum dan mengusap perut Ipana.
Semoga saja ayah, ucap Ivana begitu manis. Tak lama mobil berhenti di restoran Malik. Mereka segera keluar dan langsung disambut oleh sang pemilik menuju ruangan yang sudah dipesan sebelumnya.